Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nomiti Masimorangkir. Saya adalah mahasiswa Hisab Informasi 1 semester 3 Universitas CIC Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Berikut adalah presentasi saya. Saya mempresentasikan cloud computing menggunakan Google Slides. Ya, perkenalkan nama saya Nomiti Masimorangkir. Saya akan mempresentasikan cloud computing pada hari ini. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa itu komputasi awan? Yang kedua, layanan komputasi awan sebagai software as a service atau SaaS. Yang ketiga, apa itu Google Workspace? Yang keempat, tutorial penggunaan layanan Google seperti Google Docs, Google Site, dan Google Slide. Yang pertama, apa itu cloud computing atau komputasi awan? Definisinya sendiri, cloud adalah awan dan computing adalah proses komputasi. Sehingga kesimpulannya, cloud computing adalah merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan juga pengembangan berbasis internet atau awan. Menurut Stephen Graves, internet bisa dianggap awan besar, awan berisi komputer dan semua saling terhubung. Dari situlah berasal istilah cloud, jadi semua disambungkan ke cloud atau awan itu. Yang kedua, apa itu cloud computing SaaS atau layanan cloud computing sebagai SaaS? SaaS atau Software as a Service adalah layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak atau software. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Lalu berikut adalah komputasi awan sebagai SaaS. Ada dua, definisi dan juga layanannya. Definisi. SaaS atau Software as a Service yaitu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa mengeluarkan investasi baik untuk in-house development ataupun pembelian lisensi. Dan layanannya SaaS merupakan layanan cloud computing yang paling dahulu populer. SaaS ini merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider. Berikut adalah beberapa contoh layanan SaaS yang saya temukan. Yang pertama adalah Facebook. Seperti Facebook adalah social network application. Yang kedua ada Adobe Creative Cloud yang berisi Photoshop, Premiere Pro, After Effects, dan lain-lain. Yang ketiga ada Microsoft Office 365, ada Word, Excel, PPT, dan lain-lain. Yang keempat adalah Google Apps, ada Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Apa saja sih keuntungan cloud computing SaaS? Berikut adalah keuntungannya. Yang pertama, layanan penyimpanan komputasi virtual, yaitu VMware Rental, yaitu penyimpanan online atau online storage. Yang kedua adalah layanan customize, yaitu server template. Ketiga ada layanan automasi atau kontrol, yaitu automation. Yang keempat ada layanan penghubung, yaitu remote control web 2.0. Yang kelima ada layanan monitoring, yaitu monitor secara fisik objek yang diinginkan, seperti posisi koordinat bumi, peta, dan kamera. Yang keenam ada layanan optimasi objek, yaitu virtualisasi network, virtualisasi penyimpan, dan juga virtualisasi server. Yang ketujuh ada layanan pengukuran objek, yaitu pengukuran fisik suatu objek. Yang kedelapan ada layanan integrated dan kombinasi objek, yaitu load balance. Yang kesembilan ada layanan security, yaitu enkripsi data penyimpanan, FM installation, FLN, SSL, dan SSH. Yang ketiga, apa itu Google Workspace? Google Workspace yaitu sebelumnya dikenal sebagai Google Suite, adalah kumpulan komputasi awan, alat produktivitas, dan kolaborasi, perangkat lunak, dan produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Google. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 sebagai Google Apps for Your Domain dan diganti namanya menjadi Google Suite pada tahun 2016. Berikut adalah beberapa layanan Google Workspace. Yang pertama ada Gmail. Gmail adalah layanan email berbasis web dengan pengguna 1 miliar lebih. Yang kedua adalah Jamboard, papan tulis digital dari Google yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan cloud. Yang ketiga ada Google Forms, adalah aplikasi survei dalam format formulir penampilan semua fitur kolaborasi. Yang keempat ada Google Drive, adalah layanan penyimpanan dan sinkronisasi file. Yang kelima ada Google Site, adalah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Yang keenam ada Google Docs, Google Sheet, dan Google Slides. Masing-masing adalah pengolah kata, spreadsheet, dan program presentasi. Sebenarnya masih banyak lagi layanan Google Workspace, tapi ini beberapa yang saya tampilkan. Berikut adalah tutorial penggunaan Google Docs, Google Slides, dan Google Slide. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah penggunaan Google Slide seperti yang dapat dilihat. Lalu, berikut adalah penggunaannya yang lebih rinci. Ini adalah contoh penggunaan Google Slide. Seperti yang tadi, cloud computing itu merupakan Google Slide. Berikut adalah contohnya. Misalkan saya ingin membuat slide PPT seperti ini. Jadi, saya akan klik portofolio ini.
Kita bisa edit namanya. Misalkan Naomi ditambahin nama S. Ini bisa saya edit juga. Kalau misalkan saya nggak mau kata-katanya ini, saya nggak mau fontnya ini, saya bisa ganti fontnya sendiri. Misalkan saya pindah ke Magento. Lalu kalau misalkan saya pikir ini kurang besar, lalu saya bisa edit juga. Kan 36 kita ubah menjadi 40. Lalu kita bisa isi tentang saya sebagai berikut, juga bisa kita ganti-ganti. Misalkan contoh ini ya, saya nggak mau ganti fotonya ini, saya mau delete. Saya mau ganti foto lain, kita tinggal klik ini, sisipkan gambar, upload dari komputer, pilih Google Docs. Kita kecilkan gambarnya, kita atur. Seperti yang kita inginkan. Ya. Ini pun ada banyak ya, ada file seperti biasa, bagikan, impor, dan lain-lain. Ini sebenarnya ini masih dasar-dasar seperti Microsoft Word pada umumnya. Jadi kita bisa ganti-ganti nama, bisa buat jadi bold, jadi italic, jadi underline, bisa ganti jadi pink juga, dan sejenisnya. Ini semua masih hal-hal yang sama. Lalu kalau misalkan kita mau nih menampilkan presentasi kita tinggal klik slideshow ini. Lalu akan menjadi presentasi yang seperti saya lakukan tadi. Nah, berikut adalah cara menggunakan Google Slides secara simpel menurut saya. Lalu selanjutnya kita masuk dulu ke Google Slides dulu. Google Slides. Ke Google Slides ini ada contoh yang sudah saya bikin. Ada portofolio. Misalkan contoh ini yang sudah saya buat. Ini seperti yang sudah saya buat. Lalu kita akan buat ulang secara singkat aja ya. Misalkan kita klik portofolio di sini. Lalu kita masukkan nama, jabatan, dan dari lokasi. Kita masukkan namanya saja. Mampir. Lalu kita juga bisa ganti gambarnya. Ganti gambar, bisa upload, bisa pilih gambar. Tapi saya biasa upload dari komputer. Kan kita ganti jadi ini SAS bisa. Kita juga bisa masukin link ke gambar yang kita mau. Misalkan kita masukin linknya, link YouTube gitu ya. youtube.com juga bisa. Itu juga bisa masukin presentasi di sini. Kita klik, lalu akan muncul presentasi di sini. Kita akan pilih, misalkan saya masuk presentasi cloud computing yang tadi ya. Sebentar. Ya, ini muncul. Lalu kita juga bisa pilih gambar, bisa upload, bisa pilih gambar. Coba saya pilih gambar. Berikutnya, misalkan saya pilih gambar Mobile Legends. Kan? Ya, seperti ini. Lalu kita juga bisa import video. Bisa jadi penulisan video, yaitu video YouTube yang bisa kita search. Juga video saya yang pernah saya upload di YouTube. Kita pilih video yang telah saya upload aja. Misalkan tentang informasi manajemen yang ini. Ya. Dan ini bisa diisi lagi yang lainnya. Itu juga punya subjudul atau subpage. Sini beranda atau homepage, juga kita tambahin tentang saya, juga kita pilih halaman project dan lain-lainnya. Lalu untuk ini juga, kita juga bisa tambahin header. Akan namanya saya ganti jadi homepage. Lalu nama saya pakai kode aja inisial. Ini cuma lagi. Kita bisa tambahin logo, tapi saya nggak punya logo. Kita juga bisa ubah gambar. Misalkan saya ubah gambarnya jadi CRM. Ya. Di sini juga bisa kita ganti, bisa spanduk, simpul, hanya judul, spanduk besar atau spanduk biasa. Pilih spanduk besar aja. Nah, misalkan ini kita mau bagikan ke orang, kita bisa aplikasikan, kita bikin nama, misalkan pilihan cloud.
Kita publikasikan. Terus Anda berhasil publikasikan. Lalu kita lihat yang sudah kita publikasikan. Itu semua publikasikan. Yang berikut yang terjadi sesuai dengan yang saya ketik. Lalu ini ada halaman project yang belum saya ganti. Oh ya, ini saya menggunakan template yang sudah tersedia di Google Sites ya. Jadi kita nggak perlu edit susah. Ini contoh PPT yang saya inginkan ya. Bisa kita ubah, tapi bisa juga kita gedein biar lebih enak. Ya, tinggal kita klik enter. Ya, akan bergerak dengan sendirinya. Lalu kita juga bisa klik video YouTube yang tadi saya masukin. Versi kecilnya bisa juga saya gedein. Kalau semuanya tersedia, maka ada solusi. Lalu yang terakhir kita masuk ke Google Docs, Google Document. Ini adalah beberapa yang sudah saya buat. Ini contohnya yang sudah pernah saya buat. Saya bikin resume. Ya, ini juga bisa. Ini, misalkan ini foto ini mau saya ganti nih. Bisa saya ganti juga. Ganti gambar, kita upload dari komputer. Misalkan saya mau ganti jadi selfie ini. Tuh, ini juga bisa. Misalkan saya mau ganti namanya. Gak mau pakai font ini, kita bisa ganti. Misalkan pakai font Maven Pro. Bisa. Lalu misalkan saya mau, ini namanya mau saya bold. Ini udah di bold, tapi kita bisa nggak di bold, klik lagi. Lalu kalau misalkan saya mau italic, bisa di italicin. Saya mau di underline, bisa di underline. Ya, tapi misalnya juga bisa kita bagikan ya. Jadi kita bisa ngedit bareng-bareng sama teman. Kita juga bisa salin link ini terus kita copy ke teman kita. Jadi nanti orang yang terima link kita itu bakal ngedit bareng sama kita. Ini ada aturannya, siapa aja sih yang bisa ngedit, siapa aja yang bisa lihat. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata, terima kasih.